Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas iPhone XR lagi ya. iPhone yang makin kesini tuh makin murah aja. Apalagi bentar lagi ada iPhone 14 series yang bakalan launching. Nah, iPhone XR ini aku beli dari Tokopedia dengan harga 4,1 juta aja. Kayak biasa, kalau belanja di e-commerce manapun termasuk Tokopedia, aku pakai Shopback nih biar dapat cashback tambahan. Lumayan biar makin untung belanjanya. Buat yang belum tahu Shopback, ini tuh adalah aplikasi yang bakal kasih kita cashback tambahan di tiap transaksi belanja online yang kita lakuin di berbagai e-commerce yang ada di dalam Shopback. Salah satunya Tokopedia yang banyak diskonnya, ada gratis ongkir dan cashbacknya juga gede. Nih, ini saldoku ya yang udah kekumpul selama belanja pakai Shopback. Gimana? Lumayan kan? Nah, cara pakainya ini juga gampang, nanti bakal aku jelasin. Tapi kita bakal bahas HP-nya dulu. Secara desain, iPhone XR ini masih cukup punya daya tarik ya. Bakal banyak orang yang bodoh amat sama desain simpel dengan satu kamera kecil aja di pojok kayak gini. Yang penting ada logo Apple yang kepampang, ini udah berasa keren ya. Ya pemikiran kayak gitu sampai sekarang masih ada aja, tergantung kita ngelihatnya dan nyikapinnya kayak gimana. Sebenarnya menurutku pribadi, desain iPhone XR ini udah ketinggalan zaman. Justru yang berasa keren itu iPhone 12 series ke atas yang udah punya frame mengotak. Pun kalau dibalik ke bagian depan, bakal banyak juga nih yang nganggep kalau tampilan iPhone XR ini masih keren karena ada poni khas iPhone. Iya sih, cuma menurutku bezelnya ini terlalu tebal. Lagi-lagi mending iPhone 12 series ke atas yang bezelnya udah lebih tipis, jadinya enak buat dilihat. Untuk layarnya ini juga nggak spesial-spesial banget buat tahun 2022. Panelnya ini Liquid Retina IPS yang punya resolusi HD Plus aja. Buat yang udah kebiasa pakai layar Full HD Plus, pasti bakalan kerasa ya, meskipun itu ya bakalan susah dibedain karena kita harus benar-benar teliti buat bandinginnya. Kalau dilihat dari jauh sih masih cukup nyaman lah buat dipakai. Paling ada di panelnya aja nih yang belum OLED, jadinya buat nonton film kita tuh nggak bisa dapetin warna yang lebih vibrant dan hitam yang lebih pekat. Untungnya di sini speakernya udah stereo, jadi paling nggak kalau emang nggak bisa dapetin kualitas layar yang maksimal buat nonton, kita tetap dapat kualitas audio yang masih bersaing lah buat kebutuhan sehari-hari kayak nonton atau dengerin musik. Oke, sebelum lanjut, aku bakal kasih tahu dulu nih gimana cara buat pakai Shopback. Pertama, download aplikasinya dulu. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Kalau udah klik linknya, kalian bisa masukin kode ini juga ya, biar dapetin tambahan bonus cashback 20.000. Ini khusus pengguna baru Shopback. Abis itu buka aplikasi Shopback dulu sebelum kalian mulai belanja. Ibarat kayak pintu masuk yang kasih kita voucher cashback sebelum belanja. Kalau aku kan belanjanya di Tokopedia, ya tinggal pilih aja yang Tokopedia. Nanti bakal muncul nih keterangan berapa cashback yang bakal kita dapat. Kalau udah tinggal klik continue to app. Udah deh, kalian tinggal belanja aja kayak biasa barang yang kalian pengen dan nantinya saldo tuh bakalan masuk ke akun kalian saat transaksinya udah diverifikasi. Cashbacknya ini bisa dicairin jadi pulsa dengan minimal penarikan 25.000 atau transfer ke rekening bank minimal 50.000. Mantep kan belanja tapi untungnya double, jadi jangan lupa ya buat belanja di Tokopedia lewat Shopback. Nah lanjut, kalau buat performanya iPhone XR ini masih cukup oke lah buat tahun 2022. Chipsetnya ini Apple A12 Bionic yang punya fabrikasi 7 nanometer. Terus RAM-nya ini 3 GB dengan internal storage yang tersedia dalam 3 pilihan, 64, 128, dan 256. Buat kebutuhan kasual, iPhone XR ini udah cukup banget. Kerjaan-kerjaan ringan masih bisa banget diandelin di sini, kayak misal main sosmed, edit-edit foto, atau edit-edit video singkat. Terus kalau buat main game ya juga masih cukup kencang. Mobile Legends ini kita bisa dapetin settingan ultra dengan refresh rate yang bisa kita set ke high. Selama main ini stabil banget di 60 fps. Performanya ini konsisten bahkan sampai 3 kali game. Terus lanjut buat PUBG Mobile, ini settingan yang didapat ada di Smooth Extreme sampai HDR Extreme. Bahkan Ultra HD frame rate ultranya juga udah kebuka. Terus buat Genshin di settingan lowestnya ini tuh kita bisa dapetin FPS di kisaran 40-50 fps. Udah cukup bagus lah buat HP yang rilis 4 tahun lalu. Untuk baterainya sendiri ini punya kapasitas 2942 mAh. Cuma karena aku belinya bekas jadinya SOT nggak bisa jadi patokan ya, karena pengalaman user bakalan beda. Tapi dari pengalamanku, iPhone XR ini masih tergolong awet jika dibandingin iPhone X atau iPhone XS. Untuk sistem operasi bawaan ini ada di iOS 12, cuma sampai iOS 15 ini itu masih dapat. Dan akhir September ini setelah ada iOS 16 ini juga bakalan dapat.
Tenang aja, kalau kalian misal pakai iPhone itu bakalan dikasih major update bisa 5 bahkan sampai 7 tahun. Yang artinya bisa aja iPhone XR ini itu bisa dapetin update ke iOS 17 atau bahkan kalau lagi hoki bisa sampai ke iOS 19. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera ini ada satu ya di bagian belakang yang punya resolusi 12 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depannya ini resolusinya 7 megapiksel. Buat hasilnya bisa dibilang masih cukup estetik kalau kalian pinter ngambil gambarnya. Kalau secara teknis, dynamic range-nya ini lumayan, detailnya lumayan, dan warnanya ini ciri khas iPhone yang juga jadi selera cukup banyak orang ya. Buat malam hari ini juga hasilnya lumayan, tapi perlu diingat kalau di sini itu nggak ada night mode-nya kayak di iPhone terbaru. Jadi pastiin objeknya itu nggak terlalu gelap. Oke, ini contoh perekaman kamera belakang dari iPhone XR. Dan karena cuma satu lensa aja, ya view yang didapat cuma kayak gini. Dari lensa utama. Untuk kestabilan gambarnya menurutku sih masih oke ya buat dipakai, masih stabil banget, detailnya juga bagus, dynamic range cakep. Bagian yang terang itu awan sama yang gelap pun masih detailnya masih kerasa cukup oke. Oke. Masih bisa diandelin lah buat kalian pakai misal buat ngevlog atau gimana. Oke, kalau ini kamera depannya hasilnya seperti ini, dipakai jalan. Oke, bagian awannya jadi kelihatan terang ya ketika nyorot muka. Jadi kalau awannya mau kelihatan jelas, muka jadi gelap. Begitupun sebaliknya. Tapi hasilnya menurut kalian gimana nih? Udah cukup oke atau belum? Yap, segitu aja buat video kali ini. Dan aku mau kasih tahu ke kalian, khusus di bulan September sampai Desember, pastiin kalian belanja di tiap Senin. Karena bakal ada hari belanja Tokopedia di Shopee buat dapetin cashback yang lebih gede, plus kejutan spesial Tokopedia. Apalagi ada Shopee Shopfest. Jadi Shopee Shopfest ini itu adalah festival belanja tahunan Shopee. Dan di tahun ini temanya menang banyak, di mana kalian tuh bisa dapetin cashback sampai dengan 99% dan masih berhadiah ratusan juta, branded flash sale dan banyak voucher serta promo menarik lainnya. Makanya ambil bonus cashbacknya sekarang, klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.